Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Madi Kamil dengan NIM T 2019-8121. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya susun. Jenis penelitian yang saya pilih untuk menyusun proposal ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan judul pengaruh pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA MAN 1 Sumeneb. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk pembangunan negara dan bangsa ini, maka pendidikanlah harus terus dilaksanakan walaupun dalam keadaan apapun. Kita bisa melihat contoh dari negara Jepang, di mana pada zaman dahulu saat pengeboman terhadap dua kota besar di daerah sana, hal yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah dengan memanggil para pendidik atau guru-guru yang ada di sana. Nah, tujuan pendidik dipanggil adalah tentunya untuk segera memulai pendidikan, di mana pada saat itu kegiatan pendidikan harus tetap dilaksanakan walaupun kegiatannya dilakukan di puing-puing bangunan. Dan hal itulah yang membuat dan hal itulah yang menjadi salah satu sebab mengapa Jepang saat ini menjadi salah satu negara maju di dunia dengan teknologinya yang bermacam-macam. Nah, pendidikan ini dengan adanya pendidikan, maka akan dapat memenuhi terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang unggul, yang profesional, yang terlatih, dan juga memiliki skill yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu tokoh besar untuk mengembangkan dan membuat maju negara Indonesia, seperti halnya menjadi seorang presiden, menteri, dan lainnya. Namun pada tahun 2019, yaitu tepatnya pada bulan Desember, teridentifikasilah sebuah virus, yaitu virus corona pertama kali di Wuhan, Cina. Pada tahun 2020 awal, tepatnya pada bulan Maret, di situ baru terkonfirmasi bahwa terdapat seorang yang sudah terjangkit oleh virus tersebut. Nah, virus corona ini berkembang sangat cepat dan menular juga dengan sangat mudah. Virus corona ini merupakan virus yang baru dan baru saja teridentifikasi oleh manusia. Oleh karena itu, pencegahan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ini sangatlah sulit, karena pada sebelumnya tidak ada virus corona yang menyebar dan menjadi wabah di salah satu bagian di dunia. Nah, virus corona ini mudah menyebar melalui udara, di mana saat salah seorang yang terjangkit virus ini berdekatan, bersentuhan, maupun berpegangan dengan salah seorang yang tidak terjangkit virus, maka itu otomatis akan tertular oleh virus itu. Nah, dengan terjadinya pandemi yang semakin hari semakin banyak menelan korban jiwa, di mana semakin hari semakin banyak manusia atau masyarakat Indonesia sudah mulai tertular di berbagai wilayah pun, maka terbitlah surat edaran dari Kemendikbud yang memerintahkan agar pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, tapi sebelum pembelajaran secara daring itu, terdapat kebijakan bahwa sekolah maupun sebelum adanya surat edaran tersebut,
instansi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dianjurkan untuk meliburkan kegiatan pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk mencegah menularnya virus corona menjadi semakin banyak. Nah, setelah 2 minggu liburan dan setelah 2 minggu diliburkan, pendidikan di Indonesia diaktifkan kembali, namun proses pembelajarannya menjadi berbeda. Di mana sebelum pandemi pembelajaran dilakukan secara face to face atau secara tatap muka. Setelah terjadinya pandemi Covid yang semakin hari semakin melunjak, maka pembelajaran diputuskan untuk dilaksanakan secara daring. Nah, dengan pembelajaran yang dilakukan daring, maka terdapat perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti pada mata pelajaran biologi, yang pada awalnya praktikum dilaksanakan secara offline, diharuskan untuk dilakukan secara online, di mana para peserta didik pun akan merasa kaget dan agak sedikit mengalami kebingungan karena sebelum-sebelumnya pelaksanaan praktikum tidak dilakukan secara daring. Nah, dengan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul pengaruh pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10. Rumusan masalah pada penelitian kali ini terdapat 3 rumusan masalah pada proposal penelitian ini. Yang pertama adalah adakah pengaruh pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA MAN 1 Semenep? Dan rumusan masalah yang kedua adalah adakah pengaruh pelaksanaan pembelajaran secara daring terhadap hasil pembelajaran biologi di kelas 10 di MAN 1 Semenep? Dan rumusan masalah yang ketiga, adakah pengaruh pelaksanaan pembelajaran secara daring terhadap motivasi belajar siswa di kelas 10 MIPA MAN 1 Semenep pada mata pembelajaran biologi? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan 3 rumusan masalah tadi, maka diperoleh tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan tentang ada tidaknya pengaruh dari pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA di MAN 1 Semenep. Dan tujuan penelitian yang kedua, untuk mendeskripsikan ada tidaknya pengaruh pelaksanaan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 MIPA di MAN 1 Semenep. Dan untuk tujuan penelitian yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan ada tidaknya pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa di kelas 10 MIPA di MAN 1 Semenep. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Terdapat 2 macam manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan maupun pertimbangan untuk proses pelaksanaan pembelajaran biologi ke depannya. Apakah pembelajaran akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka, ataupun diputuskan untuk pembelajaran dilaksanakan secara daring. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan baru dan bahan kajian baru tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi. Bagi peserta didik, dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk membuat peserta didik semakin cepat untuk beradaptasi dengan kehidupan new normal
agar hasil belajar dan prestasi belajar jadi masing-masing siswa semakin naik ataupun semakin meningkat. Manfaat yang ketiga bagi pendidik. Dengan adanya penelitian kali ini diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk menjadi patokan atau acuan sebagai pertimbangan dalam pemilihan pelaksanaan pembelajaran biologi. Dan manfaat yang terakhir bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini dapat berfungsi sebagai bermanfaat sebagai perbaikan untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah variabel penelitian. Variabel penelitian kali ini terdapat dua macam variabel. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas, dan variabel dependen. Nah, variabel independen pada penelitian kali ini adalah pengaruh pembelajaran daring, sedangkan variabel dependennya adalah pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA MAN 1 sebenarnya. Indikator penelitian. Indikator penelitian kali ini terdapat 6 buah indikator penelitian. Yang pertama adalah perubahan nilai mata pelajaran biologi saat pembelajaran dilaksanakan secara daring. Yang kedua adalah angka kehadiran siswa saat pembelajaran daring berlangsung. Yang ketiga adalah banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh siswa pada saat proses pembelajaran daring. Selanjutnya adalah hasil UTS dan UAS siswa. Selanjutnya adalah penghargaan yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dan yang terakhir, controlling dan pengawasan terhadap siswa pada saat pembelajaran daring harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, seperti guru maupun orang tua juga harus melaksanakan controlling dan pengawasan kepada anak-anak mereka. Selanjutnya adalah definisi istilah. Pertama, pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan suatu proses untuk mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang terdapat di sekitar peserta didik. Yang pertama adalah pembelajaran daring. Pembelajaran merupakan sebuah proses untuk mengatur ataupun mengorganisasi lingkungan yang terdapat di sekitar peserta didik sehingga mendorong peserta didik agar termotivasi untuk melakukan proses belajar. Selain untuk meningkatkan motivasi belajar, pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang langsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan beberapa komponen tertentu, baik komponen utama maupun komponen pendukung, di mana komponen utama ini meliputi pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Menurut Trianto pada tahun 2009, pembelajaran merupakan aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Maka secara sederhana, pembelajaran
Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pengembang Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pengembangan dan pengalaman hidup. Menurut M. Romley tahun 2012, media daring merupakan seluruh jenis yang hanya bisa diakses melalui teknologi internet, yang di dalamnya dapat berisikan teks, foto, video, ataupun suara. Menurut Ghirardini dalam Kartika tahun 2018, daring memberikan metode pembelajaran yang efektif seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, di mana menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri. Personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan menggunakan simulasi dan permainan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan serangkaian proses pembelajaran yang disusun secara sistematis menggunakan media dan bantuan dari teknologi internet. Yang kedua adalah biologi. Menurut Firmansyah tahun 2009, biologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang mencakup aspek-aspek kehidupan tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, dan hubungan antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Menurut Sujoko tahun 2001, halaman 2, biologi merupakan salah satu bagian dari ilmu sains di mana ilmu ini mempelajari tentang makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasi termasuk interaksinya dengan lingkungan. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Di sini landasan teorinya terdapat definisi pembelajaran daring. Yang kedua, manfaat pembelajaran daring. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Yang keempat, karakteristik pembelajaran daring. Yang kelima, pandemi. Yang keenam adalah COVID-19 atau coronavirus disease 19. Landasan teori yang berikutnya adalah strategi pembelajaran daring. Landasan teori yang terakhir adalah strategi pembelajaran daring. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 buah penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ria Yunitasari dan Umi Hanifah pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Yunitasari dan Umi Hanifah pada tahun 2020 ini berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap minat siswa. Dan hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran secara daring dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya adalah Ria Yunitasari ini merupakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian saya penelitian kuantitatif. Variabel dependen pada penelitian Ria Yunitasari ini adalah minat siswa. Sumber data pada penelitian Ria Yunitasari ini hanya berasal dari wawancara dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Penelitian terdahulu yang kedua berasal dari Andi Salwa Diva, Ananda Alma Khairunisa, dan Tufa Humairah Mufidah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan judul Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang manfaat dari pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Pada penelitian kali ini diperoleh hasil bahwa pembelajaran daring dapat membuat siswa lebih aktif dan lebih mandiri. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah persamaannya sama-sama membahas pembelajaran daring. Yang kedua adalah perbedaan dari penelitian ini. Pokok pembahasan lebih ke arah manfaat pembelajaran daring. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder. Berarti di sini datanya berasal dari beberapa literatur para peneliti terdahulu. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Insectiorini pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul Pandemi COVID-19 dan Online Learning, apakah berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada kurikulum 13. Nah, tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah pandemi COVID dan pembelajaran daring dapat berpengaruh terhadap proses pembelajaran kurikulum 13 atau K13. Nah, hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap berbagai hal, salah satunya pada sektor pendidikan. Sedangkan pembelajaran daring dapat mengubah sistem pendidikan ke arah yang lebih inovatif dan efektif. Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah yang pertama persamaannya, sama-sama meneliti tentang pengaruh pembelajaran daring, sama-sama meneliti pengaruh ataupun dampak dari pembelajaran daring terhadap proses pembelajaran. Dan sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini bukan hanya meneliti tentang pengaruh pembelajaran daring saja, tapi juga meneliti tentang pengaruh COVID-19 terhadap pembelajaran. Yang perbedaan selanjutnya, tidak terdapat tempat spesifik dari pelaksanaan pembelajaran. Metode penelitian menggunakan descriptive content analysis tadi, dan perbedaan yang terakhir, data diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Seperti yang dijelaskan tadi, sumber sekunder itu bersumber dari sumber beberapa literatur. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini digunakan untuk menjadi sebuah jawaban sementara atau dugaan sementara Hipotesis ini merupakan jawaban sementara ataupun dugaan sementara. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti yang biasanya dibuat sebelum penelitian dilaksanakan. Nah, di sini terdapat dua macam hipotesis, yaitu H0, di mana tidak terdapat pengaruh pembelajaran yang pertama adalah H0, di mana tidak terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA di MAN 1 Sumeneb. Dan yang kedua adalah HA atau hipotesis alternatif, di mana berarti terdapat pengaruh dari pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi kelas 10 MIPA di MAN 1 Sumeneb. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian kali ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, di mana hasil data tadi. Penelitian kali ini, yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian kali ini adalah jenis kuantitatif deskriptif, di mana hasil data yang diperoleh akan diolah kembali menjadi sebuah uraian, Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 MIPA di MAN 1 Sumeneb, dan waktunya kurang lebih
1 semester atau 6 bulan agar data yang diperoleh kredibel ataupun dapat dipercaya. C. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Nah, karena penelitian ini dilaksanakan di kelas 10 MIPA di masa 1 Sumeneb, maka populasinya adalah siswa-siswi di kelas 10 di seluruh kelas 10 MIPA di masa 1 Sumeneb. Sedangkan yang kedua adalah sampel penelitian. Nah, karena di Mans 1 Sumeneb terdapat 6 kelas, yaitu MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, dan MIPA 6. Dan masing-masing kelas itu terdapat 40 siswa dan siswi. Maka diperlukan untuk penentuan sampel untuk menjadi responden nantinya. Nah, penentuan sampel ini dilakukan dengan teknik simple random sampling, di mana pada teknik ini menganggap seluruh subjek adalah sama. Jadi tidak ada persyaratan menjadi subjek penelitian pada kali ini. Pada penelitian kali ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan, di mana rumus Slovin adalah N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali dalam kurung D pangkat 2 plus 1. Dengan keterangan N kecil merupakan sampel, N besar merupakan populasi, D merupakan nilai presisi sebesar 95%, atau bisa dengan nilai signifikansi yaitu 0,05. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat ditentukan rumus penentuan sampel pada penelitian ini adalah 120 orang. Yang selanjutnya D, desain rancangan penelitian. Untuk membuat desain rancangan penelitian kali ini, kami sudah membuat bagan desain rancangan penelitian, di mana yang pertama adalah sumber masalah, kemudian ditentukan rumusan masalah, kemudian mencari konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang sudah ditentukan, kemudian menentukan hipotesis, kemudian menentukan metode penelitian, kemudian menyusun teknik dan instrumen penelitian. Kemudian setelah menyusun teknik dan instrumen penelitian ini, sebenarnya dapat ditarik kesimpulan penelitian. Namun setelah penyusunan teknik dan instrumen penelitian, dapat ditentukanlah populasi sampel, pengembangan dan pengujian instrumen, analisis data, baru terakhir diperoleh kesimpulan penelitian. Yang selanjutnya jenis data. Jenis data pada penelitian kali ini berbentuk data rasio, di mana data rasio adalah jenis data yang memiliki nilai dasar dan memiliki titik nol absolut. Selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, pemberian angket, dan juga teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan 4 cara, yaitu dengan cara wawancara, pemberian angket, observasi, dan juga dokumentasi. Serta untuk instrumen pengumpulan datanya adalah, yang pertama adalah lembar wawancara, yang kedua adalah lembar angket, yang ketiga lembar observasi, dan yang ketiga adalah lembar observasi. Selanjutnya G, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif dipilih untuk mendeskripsikan kedua variabel yang digunakan.
Sedangkan untuk analisis inferensial sendiri dilakukan untuk membantu. Sedangkan untuk analisis inferensial dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Nah, pada analisis statistik inferensial ini dilakukan dengan teknik uji statistik parametrik. Nah, kenapa penggunanya menggunakan statistik parametrik? Karena jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah lebih besar daripada 30 orang. Jika jumlahnya lebih sedikit, maka lebih baik menggunakan teknik analisis non parametrik. 1. Uji reliabilitas. Nah, pada teknik analisis data ini terdapat uji reliabilitas, uji validitas, uji normalitas, analisis regresi, dan juga uji hipotesis. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana konsistensi dari hasil instrumen pengukuran yang berbentuk kuesioner yang digunakan. Nah, sebuah kuesioner disebut konsistensi apabila jika dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali atau lebih dengan alat ukur yang sama terhadap gejala yang sama, menghasilkan hasil yang relevan atau tidak jauh berbeda. Nah, pada penelitian kali ini menggunakan uji reliabilitas dengan teknik belah 2 atau split half teknik dengan rumus R1 sama dengan 2R AB per 1 ditambah RAB, di mana dengan keterangan R1 merupakan reliabilitas internal seluruh instrumen, RAB merupakan korelasi produk moment persen antara item ganjil dan item genap. Nah, menurut Guilford pada tahun 1956, kategori koefisien dibagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama adalah 0,80 kurang dari R1, di mana R1-nya adalah 1,00, berarti memiliki reliabilitas sangat tinggi. Yang kedua adalah 0,60 lebih kecil dari R1, di mana R1-nya adalah 0,80 memiliki Yang kedua adalah 0,60 lebih kecil dari R1 0,80, maka reliabilitasnya tinggi. Yang ketiga adalah 0,40 lebih kecil dari R1 0,60, maka reliabilitasnya sedang. Yang keempat adalah 0,20 lebih kecil dari R1 0,40, berarti reliabilitasnya rendah. Dan yang terakhir, jika nilai yang diperoleh merupakan min 1,00 lebih kecil R1 0,20, maka reliabilitasnya sangat rendah. Maka data tersebut tidak dapat maka kuesioner tersebut berarti tidak reliable. Nah, selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik korelasi product moment person. Nah, alasan dari pemilihan korelasi product moment person ini karena sampel yang digunakan lebih dari 30 orang, di mana uji korelasi ini berfungsi untuk mengetahui derajat keeratan antara dua variabel. Selanjutnya adalah uji normalitas data. Uji normalitas data ini digunakan untuk mengetahui
model regresi dari variabel penelitian, di mana model regresi tersebut dikatakan baik jika data yang dihasilkan berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Pada penelitian kali ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov, di mana untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan dengan bantuan aplikasi IBM SPSS. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pada bagian grafik PP Plot of Regression Standardized Residual dengan ketentuan sebagai berikut ini. Di mana jika data menyebar dekat di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal itu, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan data tersebut tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi syarat normalitas. Selanjutnya, yang keempat adalah analisis regresi. Pada penelitian kali ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang merupakan sebuah hubungan secara linier antara satu variabel bebas yang disimbolkan dengan X dengan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Berikut merupakan persamaan umum dari regresi linier sederhana. Persamaannya adalah Y besar sama dengan A kecil plus B kecil X. Dengan keterangan Y besar merupakan subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, A kecil merupakan harga Y bila X sama dengan 0, dan B adalah arah atau koefisien regresi, di mana bila B ini bertanda plus, maka berarti terjadi peningkatan variabel dependen. Namun sebaliknya jika bertanda minus, maka berarti terjadi penurunan variabel dependen. Sedangkan X berarti subjek pada variabel independen dengan nilai tertentu. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian kali ini dilakukan dengan uji T. Uji T ini biasa dikenal dengan uji statistik T yang merupakan proses analisis data secara parsial. Penggunaan uji T ini berfungsi untuk menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, rumus dari uji T ini adalah T kecil sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R pangkat 2. Atau dengan rumus T kecil sama dengan Bn per SBn, dengan keterangan T merupakan nilai signifikansi atau T hitung yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai dari T table. R kecil merupakan koefisien korelasi, N kecil merupakan banyaknya jumlah sampel, Bn merupakan koefisien regresi setiap variabel, dan SBn merupakan standar error setiap variabel. Nah, dengan adanya keterangan tersebut, nantinya akan memperoleh hasil, di mana jika T hitung lebih besar dari T table, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA Man 1 Sumeneb. Namun jika T hitung lebih kecil dari T table, maka HO diterima dan HA ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh dari pembelajaran daring terhadap pembelajaran biologi di kelas 10 MIPA di Man 1 Sumeneb. Nah, mungkin seperti itu presentasi dari proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.